Kalau orang bilang filosofi kehidupan itu layaknya sebuah roda yang berputar, kita bisa saja sekarang di bawah. Tapi seiring dunia ini berputar kita bisa saja berada di atas, begitu juga sebaliknya. Tapi pernah tidak di satu titik, kamu berdiam dan merenung tentang hidupmu sekarang? Rasanya kok dunia ini berhenti berputar sejenak ya? Karena kamu masih berada di tangga yang sama, tidak naik dan juga tidak turun, tetap di tangga itu. Sementara teman-temanmu yang lain ada yang sudah mulai melangkah sedikit demi sedikit ke atas, kamu yang melihat mereka dari bawah sudah merasakan sepertinya jarak tangga tempatmu tadi ke tangga mereka sudah sangat jauh. Hal itulah yang membuat kamu merasa, apa aku hidup di dunia yang berbeda ya? Kenapa aku masih di tahap ini sedangkan dia sudah jauh di depanku? Perjalanan hidup setiap orang itu beda-beda. Mungkin kamu belum mengenal apa yang menjadi penghambatmu untuk bisa berkembang. Coba deh perhatikan 5 hal yang mungkin bisa jadi penghambatmu untuk berkembang. Siapa tahu kamu memang masih suka melakukan 5 hal ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama, kurangnya tujuan yang jelas. Hal pertama yang dapat menyebabkan kita tidak berkembang adalah kurangnya tujuan yang jelas dalam hidup. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan kehilangan arah dan motivasi untuk mencapai hal-hal baru. Kita akan cenderung terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang sama dan tidak mampu melampaui batasan kita. Sebuah hidup tanpa tujuan seringkali seperti perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Tanpa arah yang jelas, kita akan terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tidak bermanfaat. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak memiliki panduan untuk mencapai mimpi dan aspirasi kita. Penting untuk mengambil waktu dan refleksi untuk menentukan tujuan-tujuan kita. Apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Apakah itu dalam karir, hubungan, kesehatan, atau pengembangan pribadi? Setelah kita memiliki tujuan yang jelas, kita dapat menciptakan rencana dan langkah-langkah yang konkret untuk mencapainya. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat memotivasi diri kita sendiri, menghadapi tantangan dengan lebih baik, dan melampaui batasan yang ada. Setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke arah yang kita inginkan, dan setiap kesuksesan kecil akan membangun kepercayaan diri kita. Jadi, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan-tujuan yang jelas dalam hidup kita. Ketika kita memiliki arah yang jelas, kita akan melihat diri kita berkembang dan mencapai hal-hal yang sebelumnya tidak kita pikir mungkin. Ingatlah, hidup adalah perjalanan yang menakjubkan, dan tujuan adalah peta yang akan membimbing kita melewati setiap jalan yang kita hadapi. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ciptakan tujuan yang menginspirasi kita, dan jadilah pengarang dari hidup kita sendiri. Dengan tujuan yang jelas, kita akan mampu meraih kemajuan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang kita impikan. Bersiaplah untuk merangkak keluar dari zona nyaman dan hadapi tantangan dengan keyakinan. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, tidak ada batasan bagi apa yang dapat kita capai. Jadi, mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan lakukan tindakan nyata untuk mencapainya. Jangan biarkan hidup kita terjebak dalam situasi yang sama. Mari bangun hidup yang penuh makna, penuh dengan pertumbuhan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bersiaplah untuk menghadapi perubahan, karena ketika kita memiliki tujuan yang jelas, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk berkembang. Yang kedua, rasa takut akan perubahan. Selanjutnya, rasa takut akan perubahan dapat menjadi penghambat perkembangan kita. Ketakutan ini bisa muncul karena kita merasa nyaman dengan keadaan saat ini atau takut gagal jika mencoba hal baru. Namun, tanpa menghadapi perubahan, kita tidak akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Tanpa perubahan, tidak akan ada kemajuan. Namun, seringkali rasa takut dan ketidakpastian akan perubahan membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang familiar. Untuk berkembang, kita perlu mengatasi rasa takut kita dan memeluk perubahan. Meskipun perubahan bisa menakutkan, itulah saat kita belajar, tumbuh, dan menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Cobalah untuk melihat perubahan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Perubahan adalah pintu menuju hal-hal baru yang menarik dan pengalaman yang berharga. Jika kita terus menghindari perubahan, kita akan terjebak dalam siklus yang sama dan tidak pernah mencapai potensi penuh kita.
Menghadapi ketidakpastian dan merangkul perubahan juga berarti mengembangkan ketangguhan dan keterampilan yang lebih kuat. Ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan kekuatan baru dalam diri kita yang tidak kita sadari sebelumnya. Jadi, mari kita melepaskan rasa takut kita dan hadapi perubahan dengan kepala tegak. Jika kita terus membiarkan ketakutan mengendalikan kita, kita akan melewatkan peluang luar biasa untuk berkembang dan mencapai keberhasilan yang luar biasa. Ingatlah, rasa takut akan perubahan adalah sesuatu yang wajar, tetapi jangan biarkan itu menghalangi kemajuan dan pertumbuhan kita. Buka pikiran dan hati kita untuk hal-hal baru dan berani mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi, mari kita hadapi rasa takut kita akan perubahan dan berani keluar dari zona nyaman. Hanya dengan melepaskan ketakutan itu, kita akan membuka pintu bagi perkembangan yang tak terduga dan peluang-peluang baru yang menunggu di depan kita. Ketika kita mampu mengatasi rasa takut kita akan menemukan diri kita melampaui batasan dan mencapai potensi yang tak terbatas. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita. Jadilah pemberani, terima tantangan, dan saksikan perkembangan luar biasa yang akan kita capai. Yang ketiga, kurangnya kemauan untuk belajar. Faktor ketiga adalah kurangnya kemauan untuk belajar. Kita harus selalu terbuka untuk pengetahuan baru dan pengembangan pribadi. Ketika kita berhenti belajar, kita juga berhenti berkembang. Ingatlah bahwa setiap kesempatan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Di dunia yang terus berkembang ini, belajar adalah kunci untuk tetap relevan dan maju. Ketika kita enggan untuk belajar, kita membatasi diri kita sendiri dari kesempatan untuk mendapatkan wawasan baru, keterampilan baru, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Belajar bukan hanya tentang pendidikan formal di sekolah atau universitas. Ada banyak cara untuk terus belajar dan berkembang di kehidupan sehari-hari. Membaca buku, menghadiri seminar, mengikuti kursus online, atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda dapat memberi kita perspektif baru dan menginspirasi kita untuk tumbuh. Kurangnya kemauan untuk belajar juga dapat menghambat perkembangan kita karena kita tidak akan mencari pembaruan atau terbuka terhadap ide-ide baru. Padahal, belajar adalah proses yang tak pernah berakhir. Semakin kita belajar, semakin kita memperluas wawasan kita dan semakin kita siap menghadapi tantangan dan peluang baru. Mari kita jadikan belajar sebagai gaya hidup. Jadilah penjelajah pengetahuan yang tak pernah puas. Dengan setiap pelajaran baru yang kita pelajari, kita dapat tumbuh menjadi individu yang lebih bijaksana, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi perubahan. Ketika kita memiliki semangat untuk belajar, kita akan menemukan diri kita terus berkembang dan mencapai tingkat keunggulan yang baru. Tidak ada batasan untuk apa yang bisa kita pelajari dan capai jika kita memeluk proses belajar dengan penuh antusiasme. Jadi, mari kita jaga kemauan kita untuk belajar tetap hidup. Ciptakan waktu setiap hari untuk membaca, jelajahi topik-topik baru, dan terus berupaya meningkatkan diri kita sendiri. Ingatlah, belajar adalah kunci untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Jadilah pencari ilmu yang tak pernah berhenti dan saksikan bagaimana kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan kemauan yang kuat untuk belajar, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk terus berkembang dan mencapai impian kita. Mari kita terus menjadikan belajar sebagai kebiasaan dan biarkan kehausan kita akan pengetahuan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan kita. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung juga dapat menjadi faktor yang menghambat perkembangan kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukung, negatif, atau tidak memotivasi, sulit bagi kita untuk berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Lingkungan kita memiliki dampak besar pada pikiran, emosi, dan motivasi kita. Jika kita berada dalam lingkungan yang tidak mendukung, kita mungkin merasa terjebak, tidak termotivasi, atau bahkan meragukan kemampuan dan potensi kita sendiri. Namun, jika kita berada dalam lingkungan yang positif, mendukung, dan memotivasi, kita akan merasa didorong untuk berkembang dan mencapai hal-hal baru. Lingkungan yang mendukung memberikan dukungan, inspirasi, dan dorongan yang kita butuhkan untuk melewati tantangan dan meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita. Temukan orang-orang yang memiliki pandangan positif, motivasi yang tinggi, dan aspirasi yang serupa.
Jalin hubungan dengan mereka yang akan mendorong kita untuk tumbuh dan mencapai impian kita. Selain itu, penting juga untuk menyadari pengaruh lingkungan fisik kita. Lingkungan yang teratur, terorganisir, dan memotivasi dapat membantu kita tetap fokus dan produktif. Buatlah lingkungan yang mendorong kreativitas, termasuk ruang kerja yang nyaman, bahan bacaan yang inspiratif, atau hobi yang mendukung perkembangan kita. Ingatlah, kita memiliki kendali atas lingkungan kita. Jika lingkungan saat ini tidak mendukung perkembangan kita, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengubahnya. Temui orang-orang baru, cari sumber daya yang positif, atau bahkan pertimbangkan untuk mencari lingkungan yang lebih mendukung. Ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung, kita akan merasa didorong, termotivasi, dan siap untuk menghadapi tantangan. Lingkungan yang positif dan mendukung akan membantu kita melepaskan potensi penuh kita dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Jadi, pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita. Temukan komunitas yang memotivasi, teman-teman yang mendukung, dan lingkungan yang menginspirasi. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada kita dan lingkungan yang memeluk pertumbuhan, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk berkembang dan mencapai tujuan kita. Ingatlah, kita adalah hasil dari lingkungan yang kita pilih. Jadi, pilihlah dengan bijaksana dan buatlah lingkungan yang mendorong kita untuk terus berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Yang terakhir, kurangnya tindakan dan komitmen. Faktor terakhir yang sering menghambat perkembangan adalah kurangnya tindakan dan komitmen. Memiliki tujuan dan impian yang jelas saja tidak cukup, kita perlu mengambil tindakan nyata dan komitmen untuk mencapainya. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pola pemikiran dan impian tanpa pernah mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Kita mungkin terlalu takut gagal, atau merasa tidak siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Namun, tanpa tindakan dan komitmen, impian kita hanya akan tetap menjadi impian belaka. Kita perlu melangkah ke depan, mengatasi rintangan, dan mengambil langkah-langkah kecil yang membawa kita menuju tujuan kita. Penting untuk memahami bahwa keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah hasil dari upaya dan ketekunan kita. Kita harus berani mengambil risiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan berkomitmen untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Rencana tanpa tindakan hanya akan menjadi hayalan. Kita perlu mengubah rencana menjadi tindakan yang konkret. Setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat menuju perkembangan dan kesuksesan. Selain itu, penting juga untuk tetap berkomitmen pada tujuan kita. Rintangan dan kegagalan mungkin terjadi di sepanjang jalan, tetapi dengan komitmen yang kuat, kita akan melanjutkan meskipun ada hambatan. Kita harus bertahan dan mengingat mengapa kita memulai perjalanan ini. Tanpa tindakan yang konsisten dan komitmen yang teguh, kita akan tetap terjebak pada titik yang sama. Tindakan dan komitmen adalah kunci untuk mempercepat perkembangan dan mewujudkan impian kita. Jadi, mari kita berani mengambil tindakan dan berkomitmen untuk mengembangkan diri kita. Langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita menuju pertumbuhan yang luar biasa di masa depan. Ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan berkomitmen untuk terus berkembang, kita akan melampaui batasan yang ada dan mencapai potensi penuh kita. Jadi, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ambillah tindakan sekarang, berkomitmen pada impian dan tujuan kita, dan saksikan bagaimana kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang berani mengambil tindakan dan tetap komitmen pada pertumbuhan pribadi. Perubahan nyata dimulai ketika kita mengambil langkah pertama dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan ini, kita akan menghadapi tantangan, tetapi dengan tindakan yang konsisten dan komitmen yang tak tergoyahkan, kita akan melihat perkembangan yang luar biasa dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan diri kita tetap berada dalam situasi yang sama. Ambil tindakan sekarang, berkomitmen pada pertumbuhan, dan saksikan bagaimana kita mengubah hidup kita dan mencapai kemajuan yang luar biasa. Nah, itulah 5 hal yang dapat menyebabkan kita tidak berkembang dan tetap terjebak dalam situasi yang sama. Ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk merubah dan mengubah nasib kita sendiri. Jadi, mari kita buang semua hambatan ini dan bergerak maju menuju perkembangan dan keberhasilan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari diri kita.
Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.